Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Rasanya bagaimana ya kalau misalkan kita naik bis, namun ternyata para penumpangnya menampakkan ekspresi yang dingin, bahkan menakutkan. Seperti kisah berikut ini adalah pengalaman seorang pria yang naik bis hantu Sumber Kencono. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bis Hantu Sumber Kencono. Bus Sumber Kencono, bus ini memang cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur. Armada bus ini terkenal karena kebiasaan ugal-ugalannya. Selain itu, angka kecelakaannya juga termasuk tinggi. Tak heran, nama Sumber Kencono ini sering diplesetkan oleh masyarakat menjadi Sumber Bencono alias sumber bencana. Bahkan suatu ketika, bus ini pernah dibakar di Ngawi oleh massa karena menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Mungkin karena ingin mengubah image, nama armada ini akhirnya diganti menjadi seperti itu, Sumber Selamat. Ini ada salah satu kisah nyata cerita mistis yang Anda boleh percaya, boleh tidak. Dingin aku merapatkan jaketku. Entah sudah berapa batang rokok yang kuhabiskan menunggu bis sialan ini. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mataku sampai bosan melihat ke arah jembatan Layang Janti. Sudah hampir 2 jam aku menunggu di sini. Benar-benar brengsek. Tak satupun bis yang mau berhenti. Mana sendirian pula, jadi agak-agak merinding. Campuran antara takut ada preman kesasar sama aroma mistis malam Jumat Kliwon yang dikenal orang Jawa sebagai malam keramat. Dari arah barat, kulihat sepeda motor melambat. Nampaknya dia mau nunggu bis juga. Yang dibonceng seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di Ring Road Utara. Dia turun sambil melepaskan helmnya. Hati-hati, Dap. Si pengendara motor muter balik sambil melambaikan tangannya. Lumayan ada barengan di sini. Minimal kalau sampai ada yang mau malak, bisa kabur ke arah berlainan. Biar premannya bingung mau ngejar yang mana. Tidak usah ketawa. Aku malas berantem sama orang yang tidak mikir masa depan, macam preman jalanan. Sedikit trauma juga gara-gara dulu waktu ribut sama preman, mereka seenaknya ngeluarin pisau. Lah, siapapun yang kena kan pasti berurusan sama polisi. Dia mungkin mikirnya masuk tahanan tidak masalah, bisa makan gratis. Kalau aku bisa dikebuki bapakku. Mau pulang kemana, Mas? Sapaku mencoba beramah tamah. Blah, sombong sekali mas satu ini. Berapa kali aku menyapa tak sekalipun dia menjawab. Pura-pura gak dengar. Sok-sok sibuk melihat arah datangnya bis di arah jembatan layang. Ini mungkin yang pernah dibilang Simbah di kampung. Wong Jowo ilang Jowone, sudah tidak tahu tata krama. Untunglah tak berapa lama kemudian bisnya datang. Sumber Kencono, bis legendaris jurusan Jogja-Surabaya. Dan kali ini bisnya mau berhenti. Si Mas Gondrong naik duluan. Laku aku baru naik 1 kaki, si bisnya sudah jalan lagi. Benar-benar gak sopan. Tapi mungkin memang sudah jadi kebiasaan, karena jadwal keberangkatan antara bis yang kadang cuma selisih 5 menit membuat mereka tidak bisa berhenti lama-lama, khawatir mepet sama yang belakang. Tumben baru sampai Janti saja bisnya sudah penuh. Ada 1-2 kursi yang kapasitasnya 3 orang, baru ditempati 2 orang, tapi penumpang yang di situ tidak ada yang menawarkan tempat duduk padaku. Lebih tepatnya mereka nggak bereaksi apapun saat aku permisi mau duduk. Blah. Makin lama makin keterlaluan orang-orang ini. Terbiasa hidup sendiri-sendiri mungkin. Sudah hilang segala macam ramah tamah yang konon dulu pernah jadi salah satu ciri orang sini. Untung ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Tak perlu permisi, lega juga, bisa naikin kaki. Mungkin sambil kelebas-kelebus rokok untuk mengusir bosan nanti. Peduli setan sama orang-orang bakal terganggu atau tidak. Wong mereka disapa tidak menyahut. Harusnya diganggu juga tidak protes. Sekarang yang penting merem dulu. Kompensasi dari berdiri hampir 2 jam nunggu bis tadi. Bis sudah melaju sampai daerah Kalasan.
Biasanya di sini kondektur sudah narik bayaran dari semua penumpang. Tapi heran, kok dari tadi tidak ada yang jawil. Padahal duit sudah aku siapkan. Terserahlah, kalau nanti tidak membayar, ya malah bersyukur. Tunggu dulu, sunyi waktu naik bis di malam hari sudah biasa. Tapi sepertinya yang sekarang ini terlalu sunyi. Mungkin ada 1-2 celoteh pelan terdengar. Tapi kenapa dari tadi ekspresi orang-orang ini terlalu datar? Lebih tepatnya tidak ada ekspresi yang tergambar di wajah. Bahkan orang di sebelahku pun seperti tidak merasakan kehadiranku. Aku jadi sedikit merinding. Dulu Mbak Yuku pernah bilang, kalau malam jangan nunggu bis dari Janti, lebih baik dari terminal saja. Karena konon ada bisantu yang suka ngambil penumpang di sini. Bisantu? Iya, bisantu. Selentingan kabar mengatakan bis ini mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Waktu kita naik itu, semua penumpangnya berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Konon, kalau naik bis ini dari Jogja bisa sampai ke Surabaya dalam waktu tidak sampai 3 jam. Tapi kalau lagi nggak beruntung, bisa juga tidak sampai Surabaya. Kita malah dibawa ke alam antah berantah. Lebih celaka lagi katanya, bisantu itu sumber kencono yang memang terkenal suka kebut-kebutan. Mas, sampean mau turun mana? Aku mencoba menyapa penumpang di sebelah, sekaligus mengusir rasa penasaran. Masa iya ada bisantu? Dia nggak menjawab, lebih tepatnya bereaksi seperti semua orang yang dari tadi kusapa. Tidak ada ekspresi. Ini mulai menakutkan. Ku coba menepuk bahunya agar dia menanggapi sapaanku. Sial, tanganku menembus bahunya. Dia tidak nyata. Dia bukan manusia. Pak, kiri pak, saya turun sini. Teriakku panik, tapi mereka tetap dingin tanpa ekspresi. Sialan, mungkinkah aku akan terbawa ke alam gaib seperti yang orang-orang pernah ceritakan? Bulu kuduku merinding, badanku terasa dingin. Tapi percuma panik sekarang. Aku mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Simbah dulu. Sial, lupa semua. Hampir tanpa sadar aku meraih sebatang rokok. Kunyalakan perlahan dan kuhisap dalam-dalam untuk mengusir tegang. Cak, kok bisnya bau kemenyan? Penumpang di sebelahku mendadak menutup hidung, menatap lurus seakan menembusku, dan bertanya pada kenek yang berdiri di pintu belakang. Tidak apa-apa mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya dulu di Janti situ pernah ada penumpang lagi nunggu bis, meninggal ditusuk waktu ribut sama preman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ikut naik bis. Kasian, mungkin matinya tidak tenang. Aku termangu dan bis terus melaju. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.